Pada Selasa 9 Januari, Radio Tentara Israel menyebut setidaknya 6 anggota mereka tewas dalam ledakan terowongan yang berada di Buretz, Gaza Tengah. Bukan tanpa sengaja, ke-6 tentara Israel itu tewas dalam terowongan jebakan atau booby trap milik pejuang Palestina. Meski demikian, hingga kini pasukan pertahanan Israel atau IDF belum mengonfirmasi soal pengumuman itu. Sementara itu, Reuters melaporkan memang ada pasukan IDF yang tewas di terowongan Hamas di Gaza Selatan dan Tengah. Kejadian tewasnya pasukan IDF akibat jebakan terowongan ini bukanlah yang pertama. Pada pertengahan November 2023, IDF melaporkan ada 5 pasukannya yang tewas akibat ledakan dari terowongan Hamas yang dipasang jebakan di sebelah sebuah masjid di daerah Beit Hanun di Gaza. Sebagai informasi, kata bubi telah digunakan setidaknya sejak akhir abad ke-17 yang memiliki makna bodoh. Awalnya, jebakan bubi atau booby trap berarti jebakan sederhana yang mana hanya orang bodoh yang terperangkap. Belakangan, makna booby trap diartikan sebagai perangkat berbahaya yang dirancang untuk menjebak korban yang tidak menaruh curiga, biasanya dengan semacam umpan untuk memikat korban. Kabar terbaru, IDF mengumumkan kematian 9 pasukannya di Gaza. 9 pasukan IDF yang tewas pada Senin ini terjadi karena beberapa hal. Dikutip dari Haaretz, 6 diantaranya tewas dalam ledakan truk amunisi IDF yang dibawa untuk menghancurkan sebuah terowongan di Han Yunis. Namun belum jelas apa pemicu ledakan itu dan apakah jumlah korban tersebut termasuk yang tewas dalam terowongan jebakan. Sebelumnya pada Senin, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas mengumumkan pejuangnya menargetkan 2 tank Merkava milik Israel dan sebuah bulldozer. Dalam aksinya, Al-Qassam menggunakan peluru Al-Yasin 105 di timur Buretz di Gaza Tengah. Tak hanya itu, brigade tersebut juga menyatakan para pejuangnya meledakkan 2 terowongan dan ladang ranjau dengan pasukan infanteri Israel yang terdiri dari 7 tentara. Selain itu, Al-Qassam mengatakan para pejuangnya menembaki pasukan Israel yang menyusup ke wilayah Al-Mahata di kota Han Yunis di jalur Gaza Selatan menggunakan mortir. Di Han Yunis juga, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, mengonfirmasi mereka menargetkan pasukan Israel dan kendaraan militer dengan rentetan mortir 60 mm di daerah Al-Katibah. Brigade Al-Quds menyebutkan mereka juga menargetkan tentara dan kendaraan Israel di poros tempur di Kem Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah dengan rentetan mortir. Selanjutnya, sayap militer PIJ mengumumkan penembakan terhadap pemukiman Sderot dan Nir-Am serta pemukiman lainnya dengan serangan roket yang intensif. Sementara itu, Brigade Martir Al-Aqsa mengumumkan penembakan terhadap kelompok militer dan tentara Israel di Han Yunis menggunakan mortir dan roket jarak pendek. Dalam konteks yang sama, Brigade Al-Mujahidin sayap militer Gerakan Al-Mujahidin mengatakan mereka menargetkan kendaraan militer Israel dan tentara di beberapa sumbu tempur di Gaza menggunakan roket N7. Koresponden Al-Mayadin melaporkan perlawanan Palestina menggagalkan upaya pasukan Israel untuk maju menuju pantai Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah di tengah konfrontasi sengit. Sebelumnya pada Minggu 7 Januari, Brigade Al-Qassam mengumumkan Mujahidin membuat hancur total sebuah pengangkut personel lapis baja Israel menggunakan peluru Al-Yasin 105 di Kem Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Al-Qassam juga menargetkan pasukan Israel yang bergerak maju di sana dengan mortir kaliber berat. Brigade Al-Quds juga mengonfirmasi menargetkan pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holid dengan serangan roket secara bersamaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.